Buat kamu yang masih harus bangun di pagi hari, walaupun mata masih perih karena kurang tidur, tapi kamu harus bersiap untuk berangkat kerja lagi. Di tengah perjalanan, sambil berkendara, kamu bertanya pada diri sendiri, jika kerja keras adalah kunci, mengapa hidupku masih begini saja? Kita sering mendengar narasi romantis tentang miliarder yang tidur di lantai kantor, atau atlet yang berlatih sampai muntah. Kita dicekoki dengan mantra bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras. Keringat dengan pencapaian itu berbanding lurus. Namun, mari kita jujur sejenak. Di luar sana, ada jutaan buruh tani yang bekerja di bawah terik matahari selama belasan jam. Ada kuli bangunan yang memikul beban melampaui batas fisik manusia. Dan ada guru-guru honorer yang mengabdi hingga senja. Jika variabel penentunya hanyalah intensitas kerja keras, merekalah yang seharusnya berada di daftar orang tersukses di negeri ini. Tapi kenyataannya tidak demikian. Mengapa narasi kerja keras ini begitu diagungkan? Padahal realita seringkali menunjukkan wajah yang berbeda. Selamat datang di Logika Geser. Hari ini, kita tidak akan meromantisasi penderitaan, melainkan membedah ilusi di balik retorika kerja keras. Premis bahwa kerja keras adalah kunci sukses merupakan salah satu distorsi kognitif terbesar dalam masyarakat modern. Secara sosiologis, ini adalah bagian dari ideologi meritokrasi, sebuah sistem yang menjanjikan bahwa posisi sosial seseorang sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan usahanya sendiri. Namun, tesis yang ingin kita ajukan di sini adalah kerja keras hanyalah syarat perlu, bukan syarat cukup. Kesuksesan sebenarnya adalah hasil dari konvergensi yang kompleks antara persiapan individu, privilege sistemik, waktu yang tepat, dan faktor yang sering kita sangkal karena melukai ego kita, yaitu keberuntungan murni. Tanpa memahami struktur ini, kamu hanya akan menjadi roda gigi yang berputar kencang di dalam mesin yang macet. Merasa bersalah atas kegagalan yang mungkin sebenarnya berada di luar kendalimu. Mari kita bedah secara mendalam. Mengapa kerja keras seringkali gagal menjadi jaminan? Pertama, kita harus membicarakan tentang survivorship bias atau bias keberlangsungan. Kita selalu mendengar cerita tentang Steve Jobs atau Elon Musk yang sukses besar, tapi kita jarang mendengar tentang ribuan orang lain yang memiliki kecerdasan, etos kerja, dan ide yang sama, namun berakhir bangkrut karena faktor eksternal yang tidak terduga. Kita hanya mempelajari yang selamat, bukan yang tenggelam. Kedua, mari kita tinjau teori dari Robert Frank dalam bukunya Success and Luck. Frank menjelaskan bahwa dalam pasar kompetitif, perbedaan kecil dalam keberuntungan bisa menghasilkan perbedaan besar dalam hasil. Jika dua orang memiliki kemampuan yang hampir sama, namun yang satu mendapatkan akses modal lebih mudah atau bertemu mentor yang tepat di saat yang krusial, jurang pencapaian di antara keduanya akan melebar secara eksponensial. Ketiga, ada yang disebut dengan the Meadow Effect. Dalam sosiologi, istilah ini diambil dari perumpamaan bahwa yang kaya akan semakin kaya. Ini bukan sekedar tentang uang, tapi tentang akumulasi keuntungan. Kesuksesan awal yang mungkin didapat karena faktor lingkungan seperti kualitas nutrisi masa kecil atau akses pendidikan memberikan landasan yang jauh lebih stabil untuk kerja keras selanjutnya. Seorang pemuda yang tidak perlu memikirkan utang keluarga akan memiliki kapasitas kognitif yang lebih luas untuk berinovasi dibandingkan seseorang yang bekerja keras hanya untuk sekedar bertahan hidup atau survival mode. Kerja keras di atas tanah yang subur akan membuahkan hasil yang berbeda
dengan kerja keras di atas gurun yang gersang. Inilah yang disebut sebagai ketimpangan struktural yang seringkali disamarkan oleh narasi motivasi. Namun, kita tidak boleh terjebak dalam nihilisme atau sikap menyerah pada nasib. Argumen tandingan yang perlu kita pertimbangkan adalah, jika benar kerja keras bukan penentu utama, apakah itu berarti kita boleh berhenti berusaha? Tentu tidak. Disinilah letak paradoksnya. Meskipun kerja keras tidak mengalami kesuksesan, ketiadaan kerja keras hampir pasti menjamin kegagalan di dunia yang kompetitif ini. Psikolog Carol Dweck dalam konsep growth mindset menekankan bahwa kepercayaan pada usaha tetaplah krusial untuk perkembangan kapasitas individu. Tanpa kerja keras, kamu bahkan tidak akan memiliki tiket untuk masuk ke dalam permainan. Kerja keras berfungsi sebagai mekanisme untuk memperbesar permukaan probabilitasmu. Bayangkan, kamu sedang mencari ikan. Kerja keras adalah tindakan menebar jala sebanyak mungkin di berbagai titik. Kamu tidak bisa mengontrol kapan ikan akan lewat, tapi kamu bisa mengontrol seberapa luas jala yang akan kamu tebar. Jadi, meskipun kita harus kritis terhadap mitos meritokrasi, kita tetap membutuhkan etos kerja sebagai bentuk kedaulatan atas diri sendiri. Kerja keras bukan lagi tentang menjamin hasil, tapi tentang memaksimalkan peluang saat keberuntungan akhirnya datang mengetuk pintu. Lalu bagaimana kita harus bersikap di tengah kenyataan ini? Sintesisnya adalah sebuah konsep yang kita sebut sebagai agensi yang realistis. Kamu harus mulai melihat kesuksesan sebagai sebuah rumus. Bakat ditambah kerja keras dikalikan dengan kesempatan ditambah keberuntungan. Kamu hanya memiliki kontrol penuh atas satu variabel, yaitu kerja keras. Sedangkan variabel lain adalah hal-hal yang harus kamu navigasikan secara cerdas. Berhentilah mengagukan hustle culture yang toksik, yang menyuruhmu mengabaikan kesehatan mental demi produktivitas. Sebaliknya, mulailah berinvestasi pada strategic hard work, kerja keras yang diarahkan pada posisi-posisi yang memiliki daya ungkit tinggi. Jangan hanya bekerja keras, tapi bekerjalah pada hal-hal yang memiliki skalabilitas. Sadari pula peran lingkunganmu. Jika kamu merasa sudah bekerja melampaui batas, namun tetap stagnan, mungkin masalahnya bukan pada usahamu, melainkan pada ekosistem tempat kamu menanam usaha tersebut. Kita perlu mengembangkan kerendahan hati saat sukses, menyadari bahwa ada peran tangan tak terlihat yang membantu kita. Dan tidak lupa, kita juga harus memiliki belas kasih pada diri sendiri saat gagal. Kita harus sadar bahwa dunia tidak selalu adil bagi semua orang. Simpulannya, kerja keras bukanlah sebuah mantra ajaib yang bisa mengubah tembaga menjadi emas secara instan. Ia adalah bahan bakar, namun ia butuh mesin yang tepat dan arah yang benar untuk mencapai tujuan. Jangan biarkan narasi sukses yang dangkal membuatmu merasa rendah diri atau merasa gagal sebagai manusia hanya karena hasil belum terlihat. Hidup ini terlalu kompleks untuk dirangkum dalam satu kutipan motivasi di media sosial. Teruslah berkarya, teruslah bergerak, tapi tetaplah sadar bahwa kamu adalah manusia, bukan sekedar unit produksi. Hargai prosesmu, kenali batasanmu, dan yang terpenting, jangan lupakan kebahagiaanmu di tengah pengejaran yang tidak ada habisnya ini. Karena pada akhirnya, kesuksesan sejati mungkin bukan tentang berapa banyak harta yang kamu tumpuk di kerja kerasmu, melainkan seberapa besar kedaulatan yang kamu miliki atas waktumu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Tetaplah berpikir kritis. Sampai jumpa di narasi selanjutnya di Logika Geser.